أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah sekalian rahimakumullah, para kesepuhan, para asatid, ustadzat seluruhnya, alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Mari kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung. Mudah-mudahan dengan banyaknya karunia nikmat Allah itu menjadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman banyak bersyukur, selalu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat-Nya dan menambahkan keberkahan. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yang kita imani, yang kita cintai, yang kita taati, yang kita teladani, yang kita perjuangkan risalahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah sekalian, tema kita pada kesempatan ini masih membahas tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pertemuan terakhir terkait dengan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang taubat. Kita sudah sering mendengar dan membahas tema ini, tetapi
ya kita mesti ulang-ulang, sebab kesalahan kita ini juga sering berulang. Maka tobat itu harus terus-menerus dilakukan, tidak boleh berhenti. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan langsung ya, sebagai qudwah hasanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertaubat dan istighfar ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum. Maksum artinya terjaga dari kesalahan-kesalahan, tetapi sekalipun demikian Rasul mencontohkan untuk umatnya, Rasul selalu bertaubat, selalu istighfar lebih dari 100 kali setiap hari. Bukan setiap pekan, bukan setiap bulan, tapi setiap hari. Kenapa ma'asyiral muslimin istighfar dan taubat ini harus dilakukan terus-menerus? Sebab boleh jadi kadang-kadang kita ini bersalah tapi tidak terasa, atau bahkan tidak tahu ya. Ada perbuatan-perbuatan yang menurut kita tidak salah, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala salah. Dan ini banyak contohnya. Seringkali secara zahir kita sudah melakukan amal soleh, tapi ternyata ikhlasnya kurang. Ketika ikhlasnya kurang, apalagi tidak ikhlas, maka itu sebuah kesalahan. Karena riya dan sum'ah adalah kesalahan. Mungkin juga kita tidak sengaja berbuat salah, tapi nyatanya salah. Nah, itu semua ya menyebabkan kita ini harus banyak istighfar dan taubat. Ini juga yang menjadi pembahasan kita hari ini sebagai pengulangan-pengulangan. Mudah-mudahan dalam pengulangan itu ada faidah. Ya, orang mengatakan fa inna fit tikrari la faidah. Sesungguhnya dalam pengulangan-pengulangan itu ada manfaat. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering melakukan sesuatu yang berulang. Dan ada ibadah yang rutin itu juga berulang-ulang. Kita sholat ini tiap hari, sama Pak, kita ulangi terus-menerus ya. Maka kita tidak boleh bosan ya, apalagi merasa sudah cukup berbuat baik itu, akhirnya kita tertipu dengan diri sendiri. Nah, baik, taubat ini secara bahasa arti dari tabayatubu, taubatan, yang artinya kembali. Kembali dari satu tempat ke tempat yang lain, kembali dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kenapa kita harus kembali? Karena kadang kita itu bersalah, dan ketika kita bersalah, kita itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kesalahan yang dilakukan hamba ini, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu kembali. Tidak boleh hamba ini terus menjauh karena bertumpuknya kesalahan dan dosa. Maka diperlukan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali. Nah, sering diungkapkan kembali ke jalan yang benar gitu. Karena kita sudah jauh dari kebenaran, meninggalkan kebenaran, meninggalkan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangan ya.
kita tidak taati, kita tidak patuhi, lalu kita diperintahkan untuk kembali kepada jalan yang benar itu. Ini makna taubat secara bahasa. Semakna dengan itu dalam bahasa Arab ada juga istilah ya dari anaba, ya ada juga aba. Nah rupanya dalam bahasa Arab, jazakallah khair, pengertiannya ini dibedakan. Ya. Jadi kalau ada orang bertaubat karena takut azabnya Allah setelah dia melakukan kesalahan atau kemaksiatan, orangnya disebut taib, at-taibun, dalam Al-Quran banyak disebut. Orang-orang yang bertaubat, isim fa'il dari taba. Bila karena malu, ya kembali kepada Allah karena malu kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan dosa, ini disebut munib. Ini dari isim fa'il kata anaba yunibu, isim fa'ilnya munibun. Makanya ada ungkapan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi hamba ini malu sama Allah karena melanggar, karena bersalah. Lalu dia kembali. Nah, orang yang bertaubat karena malu sama Allah setelah melakukan kesalahan itu namanya munibun. Jadi ada taibun, ada munibun. Ada yang kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut awwab. Ya, disebut awwab. Nah, ini makna-makna ya secara bahasa. Jadi intinya taubat itu ya kembali kepada kebenaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya mohon ampun dan bertaubat. Nah, nanti ada dimensi taubat ini. Di taubat itu tidak di lisan. Ya, tidak sekedar saya bertaubat, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang insya Allah nanti kita bahas. Taubat ini hukumnya wajib. Karena itu Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim. Ya, ini yang hafal surat ini nanti ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini dipanggil. Ketika kita baca ayat ini, mudah-mudahan kita merasa dipanggil. Ada kesadaran spiritual bahwa kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Ya. Jadi harus direspon panggilan ini. Kalau dalam muamalat ya kehidupan sehari-hari, kita itu kalau dipanggil oleh orang yang posisinya di atas kita, apakah itu pimpinan atau apa saja, itu biasanya kita bergegas. Beda posisi yang manggil, responnya juga berbeda. Ya, nih kalau ketua DKM ini dipanggil penghulu, gitu ya. Atau apa ya selain penghulu, dipanggil Pak Camat misalnya, dengan dipanggil menteri, itu responnya berbeda. Ya, oh kita aja kalau ada undangan hajat itu, Pak, kadang-kadang kan masih ngelihat kan, mempertimbangkan siapa yang undang. Jadi beda yang undang, beda responnya. Apa yang membedakan? Posisi dan bentuk penghormatan kita. Nah, ini yang mengundang Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, yang mengurus,
yang memenuhi kebutuhan hidup kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha segalanya. Posisi yang apalagi yang lebih dari itu tidak ada. Maka ketika orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak merespon panggilan itu, maka ada sesuatu. Ada barrier dalam dirinya, ada penghalangnya. Ya. Jadi ini bukan panggilan biasa. Allah Subhanahu wa taala yang manggil. Nah, disinilah pentingnya kita bersyukur. Kita dipanggil karena kita beriman. Jadi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman. Yang enggak beriman enggak diundang. Itu artinya iman ini nikmat yang luar biasa. Karena iman itulah lalu kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Biasanya dalam muamalat kita diundang itu karena kita ada posisi. Ada hubungan tertentu, apakah itu karena hubungan kerabat, apakah itu hubungan kerja, apakah itu persahabatan, apakah posisi tertentu. Jadi kita dapat undangan itu karena kita punya posisi tertentu. Nah, kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena iman kita. Maka tegas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak diundang. Jadi yang enggak beriman itu enggak diurusin lagi sama Allah. Mau tobat, mau jungkir balik, mau apa itu enggak diurusin sama Allah. Karena sudah tidak beriman. Ya. Kalau sudah tidak beriman itu ya tidak ada gunanya. Ya dipanggil namanya tidak percaya lagi gitu ya. Nah, ini nikmat besar. Apa perintahnya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah taubatan nasuha, dengan pertaubatan yang murni, yang setulus-tulusnya. Enggak ada embel-embel lagi. Kalau itu dilakukan, Allah berjanji, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala ya menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Ini bahasa Al-Qur'annya. Kesalahan kita ini banyak, maka dalam bentuk jamak. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, jamak bentuknya. Ya, kesalahan manusia ini banyak sekali. Bukan hanya itu, nanti di akhirat Allah janjikan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi apa yang menyebabkan kita tidak tertarik dengan taubat ini? Janji Allah, kesalahan kita dihapuskan, dimasukkan ke dalam surga. Apa yang lebih dari itu? Enggak. Nah, karena itu ya disimpulkan oleh para ulama, salah satu jalan menuju surga itu adalah taubat. Imam Ghazali itu dalam kitabnya, beliau menyusun kitab yang terakhir menjelang beliau wafat. Ya. Nah, dalam kitab itu disebutkan ada tangga-tangga menuju surga. Ya. Jadi judulnya kitab itu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang beribadah. Jalan orang-orang yang beribadah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tangga menuju surga itu beliau masukkan poin taubat ini. Ada ilmu, ada taubat ini.
Beliau memberikan argumentasi di situ. Kenapa manusia itu bertobat? Kenapa manusia ini kembali ke jalan Allah? Karena dalam kehidupan di dunia ini dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu banyak salahnya. Ini nggak boleh nggak ngaku Pak kita ini, karena memang begitu. Ya, kullu bani adama khata'un. Semua anak Adam. Kullu itu menunjukkan keseluruhan, nggak ada pengecualian. Disebut anak Adam, bukan orang per orang lagi, semuanya manusia. Ya, semuanya manusia. Walaupun kalau kita baca Al-Qur'an itu ya puncak nasab kita itu sebenarnya ada dua, sampai Nabi Nuh dan sampai Nabi Adam. Karena zaman Nabi Nuh itu tinggal 80 orang. Karena ada kesalahan lalu diazab oleh Allah, itu tinggal 80 orang. Nah, kita ini bagian dari yang 80 itu. Nah, disebut Bani Adam itu semuanya kita, nggak ada yang dikecualikan. Nah, bahasanya juga sigot mubalaghah dalam bahasa Arab. Khata itu menunjukkan salahnya banyak dan berulang. Jadi kita ini, kata Rasulullah SAW, ya hamba-hamba Allah ini, anak Adam ini banyak melakukan kesalahan dan berulang-ulang. Itu. Jadi kalau kita disuruh nyari salahnya itu nggak perlu waktu banyak, Pak. Ya. Makanya kita difasilitasi ya dalam Islam itu bagaimana supaya kesalahan kita itu dihapuskan dan diampuni. Sehingga tiap hari kita wudhu, ya, di dalam hadis ya fadilahnya wudhu itu ya agar dosa-dosa kita yang ada pada anggota wudhu itu berjatuhan bersama jatuhnya air wudhu. Nah, itu diulang berapa kali, Pak? Sehari semalam. Menunjukkan memang kita ini banyak salah, makanya suruh wudhu terus. Itu. Nah, anggota wudhu ini memang punya potensi melakukan kesalahan. Coba di wajah kita ini ada mata, ya ada hidung, ada lisan, mulut ini. Itu potensi bersalahnya kan banyak banget. Ya kan? Makanya dibersihkan. Dibersihkan. Ini kaki kita, tangan kita, anggota wudhu Pak semua itu. Karena tangan kita ini banyak potensi untuk berbuat salah. Kaki kita, ya. Makanya dibersihkan. Nah, karena ini ibadah yang rutin berulang-ulang, itu maknanya memang kita ini salahnya juga berulang-ulang, gitu. Berulang-ulang. Baik. Jadi ini luar biasa Pak ayat ini. Ini harus kita pegang betul. Kalau kita ingin kesalahan kita dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surganya, pertaubatan ini harus serius. Ya, harus serius. Di dalam surat Nur, ya, Allah juga firmankan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang beriman. Seluruh orang beriman diperintah bertobat. Artinya apa? Ya orang beriman itu bisa salah, punya salah gitu. Ya, makanya dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kesalahan itu tidak menghilangkan keimanan. Jadi ini ada aliran yang punya paham kalau orang itu salah, imannya itu hilang. Enggak.
Jadi dosa itu tidak serta-merta menghilangkan iman. Kalau mengurangi kesempurnaan iman, iya. Apa yang menghilangkan keimanan? Syirik. Iya. Karena itu tidak diampuni kalau tidak tobat. Dan inilah rahmatnya Allah kepada hamba-hamba ini. Jadi gampangnya ngomong ya, potongan kita ini manusia ini itu gampang banget melanggar itu. Gampang banget melanggar. Ini kalau kita ini nggak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diberi petunjuk, itu kecenderungannya melanggar. Itu manusia. Jadi manusia ini kalau nggak diatur, itu cenderungnya itu melanggar. Nah, Bapak pengen bukti, coba lampu merah kalau mati itu. Coba gimana kira-kira? Ribut nggak? Semrawut nggak? Itu manusia itu begitu. Ya, makanya yang diingat itu larangan kan, lampu merah, padahal ada lampu hijau, ada lampu kuning. Tapi kenapa yang diingat itu lampu merah, Pak? Hah? Manusia itu nggak suka, Pak, diatur itu. Apalagi yang melarang itu nggak suka. Dasarnya begitu. Iya, memang itu watak kita itu begitu. Loh, itu Allah yang mengatakan kok. Allah yang Maha Tahu, yang menciptakan kita. Makanya perlu dibimbing itu. Perlu dibimbing. Nah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Hamba yang nakal ini, kita ini, potongan kita ini sama Allah masih disayang. Nah, itu Masya Allah. Masih disayang sama Allah. Nakalnya kayak apa hamba ini sama Allah masih asal mau kembali gitu. Asal mau kembali gitu. Nanti kita baca hadis, Pak, ini luar biasa. Jadi manusia ini menghadap Allah bahwa dosa sebesar bumi, Allah siapkan ampunan sebesar bumi. Itu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi enggak dibeda-bedakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini bukan manusia lagi, Pak, tapi orang beriman ini yang dipanggil oleh Allah. Artinya orang beriman itu bisa salah, gitu ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Gitu. Nah, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim memanggil kita semua, ya ayuhan nas, wahai umatku, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiru, dan mohonlah ampun kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Ini Rasulullah contohkan. Dan sesungguhnya aku, wa inni, kata Rasulullah, atubu ilallahi, bertobat kepada Allah, fil yaumi, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ada kita berapa kali tobatnya? Insya Allah kalau tiap hari tobat 100 kali, dosa-dosa kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini alternatif, solusi, jawaban. Jadi taubat itu jawaban dari kesalahan. Makanya dalam hadis ya Rasulullah, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi orang salah itu masih diapresiasi menjadi orang baik. Itulah rahmat Allah. Semua anak Adam ini banyak salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah. Jadi orang bersalah itu masih ada yang baik. Apa? Tawwabun, yang banyak bertaubat. Dan ini mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bertaubat, karena orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertaubat
dan mencintai hambanya yang selalu mensucikan dirinya. Ini ada kisah dalam hadis ya, menggambarkan senangnya Allah kalau ada hambanya yang taubat itu lebih senang daripada senangnya orang yang menempuh perjalanan ya, kemudian kelelahan dan istirahat. Ketika istirahat, kendaraannya, bekalnya hilang. Begitu bangun, kendaraannya hilang, bekalnya hilang. Kalau itu zaman dulu kan kendaraannya hewan ya. Nah sekarang ya bapak-bapak ini melakukan perjalanan, kemudian istirahat di rest area. Begitu istirahat ya bisa santai, mungkin beli makan, beli minum, istirahat, mungkin ngantuk juga di situ. Kemudian mau berangkat lagi, kendaraannya nggak ada, hilang. Kira-kira gimana? Situasinya gimana? Hilang. Dicari-cari nggak ketemu. Nanya sana, nanya sini, nggak ada yang tahu. Kemudian ya setelah nyari-nyari nggak ketemu, tiba-tiba kendaraannya ada lagi, datang ada lagi. Kira-kira senengnya kayak apa? Nih bapak ibu kehilangan sesuatu, dicari nggak ketemu, pas nggak nyari ada. Kira-kira senengnya kayak apa? Jadi orang itu karena senengnya kelewat seneng begitu, akhirnya salah omong. Karena senengnya itu lalu sama Allah salah ngomong. Ya Allah, aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Saking senengnya ngomongnya kebalik gitu. Jadi bapak-bapak hati-hati kalau seneng kelewatan itu suka kebalik-balik tuh. Saking senengnya itu sampai begitu. Nah Allah itu lebih senang dari orang itu kalau ada hambanya yang taubat. Jadi apa wajh syibihnya, apa persamaannya? Jadi hamba ini kalau melakukan kesalahan itu seperti sesuatu yang hilang, lalu kembali, Masya Allah, Allah senang sekali. Nah itu rahmatnya Allah itu sama hambanya ini luar biasa. Jadi Allah itu nggak ada dendam-dendam sama hambanya itu. Ini kamu udah kurang ajar ini, udah tertutup. Taubat nggak ada itu. Allah selalu buka pintu taubatnya, gitu ya. Nah ini menjadi referensi penting ya, supaya kita ini tidak pernah putus asa ya untuk menjadi orang baik gitu. Apapun yang sudah pernah kita lalui, kita ada harapan, ada semangat untuk menjadi hamba Allah yang baik. Apapun yang sudah kita lalui, ada harapan kita mendapatkan husnul khatimah. Apapun yang sudah pernah kita lakukan sampai di sini, sampai saat ini masih ada harapan mendapatkan rahmat Allah, ridhonya, mendapatkan surganya. Dan salah satu caranya ya bertaubat ini. Tidak ada terlambat, Pak. Ini kasih sayangnya Allah. Nggak ada deadline waktunya. Coba, kurang apa baiknya Allah sama hamba ini? Ya. Jadi sebesar kesalahan diberi kesempatan, diberi waktu, dan waktunya itu Masya Allah. Kalau hamba ini tidak memanfaatkan ya salah hamba ini. Karena Allah ngasih waktu itu malam yughargir. Kalau dihitung dari usia biologis manusia, kesempatan taubat itu sampai sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, pintu taubat terbuka. Ya, itu kalau diukur usia biologis manusia.
Kalau diukur dengan usia kehidupan ini, usia bumi ini, sampai menjelang hari kiamat. Kapan tobat nggak diterima? Kalau matahari sudah terbit dari barat. Artinya sudah tanda-tanda kiamat terjadi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak ketemu ya matahari terbit dari barat. Karena manusia yang jelek itu yang bertemu hari kiamat. Ya. Nah, kalau kita ukurannya usia kehidupan, ya mungkin relevansinya masih jauh. Tapi kita ngukur kesempatan yang diberikan oleh Allah itu dengan pendekatan usia biologis kita. Selama kita masih diberi usia oleh Allah, ya, kesempatan taubat atau pintu taubat dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba fasilitas gini masa nggak dimanfaatkan sama hamba? Allah sudah kasih. Ya, sebelum penyesalan datang. Nanti orang-orang kafir nyesel di akhirat itu. Allah sudah infokan ke kita, nanti mereka nyesel dan ngerayu-ngerayu Allah pengen balik ke dunia. Allah dirayu-rayu, ya, pengen balik ke dunia dan berjanji kalau dikasih kesempatan ke dunia maka kami akan menjadi orang yang soleh. Tapi vonis sudah terjadi, ketetapan Allah sudah berlaku. Nggak ada gunanya penyesalan di akhirat, nggak ada gunanya. Maka nanti orang-orang kafir itu kalau sudah digiring ke jahanam, di depan pintu ditanya oleh penjaga ya pintu neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, belumkah datang rasulku kepada kalian, yatlu alaikum ayati rabbikum, ya sudah membacakan ayat-ayat Tuhan, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan akan pertemuan akhirat ini, hari ini. Apa orang kafir menjawab? Qalu bala. Mereka menjawab, benar. Sudah datang Rasul Allah kepada kami. Sudah dibacakan ayat-ayat kepada kami. Ya. Tapi apa jawaban Allah? Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi vonis azab kepada orang kafir sudah dijatuhkan. Sudah diputuskan, nggak ada gunanya lagi, nggak ada gunanya lagi. Betul, taubat itu ya tidak ada kedaluarsanya, tetapi kita tidak boleh berspekulasi. Itu entar aja lah umur 40, bagi yang umurnya belum 40, belum tentu sampai umur 40. Entar aja kalau sudah purna bakti, ya. Jadi nggak usah. Memang pintu tobat dibuka, tapi kita nggak bisa spekulasi, sebab kita tidak tahu kapan ajal tiba. Gitu. Lalu apa maknanya? Ya bersegera, segera lakukan, jangan ditunda. Kita nggak tahu hari esok apa yang terjadi, ya. Makanya kita diajari ya dalam Islam itu, kebaikan itu jangan ditunda, sekecil apapun segera lakukan. Dan orang bilang kesempatan belum tentu berulang. Ya, kalau ada kesempatan baik segera ambil, karena belum tentu berulang, belum tentu ketemu lagi. Ya. Ini ada fenomena, alhamdulillah Pak, semangat ibadah ini ada perubahan di kita itu. Jadi zaman dulu haji itu nunggu sepuh, Pak. Kalau anak muda haji nggak pantas itu dulu. Kenapa nggak pantas? Kesempatan maksiat udah nggak ada, jadi malu gitu. Itu pemahaman yang keliru ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya semangat itu ada. Dan memang dulu terjadi Pak.
Udah ada niat haji karena sudah ada bekalnya, punya kebun atau punya sawah. Ya, tapi nunggu tua dulu. Karena kalau haji belum tua itu nggak pantas itu. Nah, itu kan pemahaman otak-atik gaduh aja, ya bukan gitu. Kenapa? Kalau haji itu pakai kopiah putih. Nah, kalau sudah pakai kopiah putih nggak pantas main gaple misalnya. Jadi ada beban begitu. Lah mau jadi orang baik kok malah gitu. Sama juga ibu-ibu suruh berjilbab bentar aja. Saya belum pantas pakai jilbab. Ya, saya masih kotor gitu. Ya justru kotor itu bersihkan. Lalu debat, Pak. Itu pakai jilbab tapi hatinya kotor, akhlaknya jelek. Kan suka ada gitu. Itu yang enggak berjilbab baik. Kata siapa begitu? Jadi kalau sudah berjilbab ya masih enggak baik, apalagi enggak berjilbab. Parah lagi, Pak. Kalau enggak berjilbab saja belum baik, apalagi enggak berjilbab. Itu Pak yang enggak berjilbab sudah baik, apalagi berjilbab baik lagi, Pak. Gitu jawabnya. Iya. Sebab ini syariat gitu. Allah yang Maha tahu. Bahkan Al-Qur'an itu menyebutkan nutup aurat itu azka, ya. Lebih suci, lebih terjaga. Lebih terpelihara. Dan itu faktanya benar, Pak. Ini ada cerita anak muda. Ini ada yang masih muda kan ya? Ini cerita anak muda, Pak. Cerita anak muda. Jadi kalau ada muslimah rapi pakaiannya berjilbab, godanya itu sopan. Assalamualaikum. Nah, itu godanya itu salam. Nah, itu ketawa-ketawa Bapak ngalami enggak dulu waktu muda. Tapi kalau perempuannya itu binal gitu, godanya itu juga ya sweet-sweet gitu. Beda. Itu baru sisi itu. Apalagi ya Allah yang jaga. Jadi syariat itu memang untuk kemaslahatan kehidupan ini. Ya. Jadi bab ini sangat relevan ya, mengingat masa lalu kita ini sudah banyak Pak salahnya. Ya taubat itu kan harus ngaku dulu Pak. Kalau nggak ngaku nggak bisa taubat. Jadi orang bertobat tapi nggak ngaku salah nggak bisa. Nah makanya ada dimensi-dimensi taubat itu yang pertama harus menyadari kesalahan, ngaku salah. Ngaku dulu itu penting. Jadi kalau ada orang sudah bisa mengakui kesalahannya, itu tanda orang baik. Menuju pintu taubat itu dekat. Tapi kalau belum bisa ngakui kesalahannya, ya pintu taubat ini masih jauh. Gitu. Nah manusia itu aslinya itu nggak mudah ngakui kesalahan. Coba orang kalau salah dibilang salah banyak yang bela diri kan. Pokoknya beralasan gimana supaya nggak salah, itu biasa manusia itu begitu. Ya itu udah OTT masih pra peradilan. Itu kenapa pra peradilan? Karena nggak ngaku salah. Nggak salah kok saya. Oh udah OTT masih nggak salah gitu. Ya apalagi yang nggak ketangkep itu Pak. Orang udah ketangkep aja masih nggak ngaku salah. Apalagi yang nggak ketahuan. Nah itu karakternya manusia aslinya begitu. Makanya manusia itu punya tabiat nutupi. Gitu. Nutupi. Nah, orang yang baik itu yang bisa mengakui kesalahan. Makanya ciri orang bertakwa itu apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang takwa itu kalau melakukan kesalahan. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau berbuat salah, ya dzakarullah, ingat Allah. Lalu ngakui, ya Allah hambamu bersalah.
fastaghfaru lidzunubihim, lalu mohon ampun kepada Allah atas dosanya. Jadi untuk taubat itu fase ini harus dilalui. Dia harus ada pengakuan, ada kesadaran spiritual dalam dirinya bahwa memang melakukan kesalahan. Andaikan semua kita ini gampang mengakui kesalahan, maka kebaikan terbuka luas di depan kita. Coba, nih Bapak Ibu punya pengalaman. Ributnya suami istri, itu apa dasarnya kira-kira? Ributnya suami istri itu kayak kaset diputar. Jadi dulu lagi muncul lagi. Kalau ribut itu ada lagi, diomongin lagi. Udah lewat itu. Nah, kenapa bisa ribut? Masing-masing nggak ngaku salah. Itu Pak. Kalau masing-masing ngaku salah, nggak ada ribut. Nggak ada ribut. Nah itu, nggak mau ngaku salah itu artinya pengen benar sendiri itu. Nah orang kalau sudah nggak bisa mengakui kesalahan, maka pintu taubat itu masih jauh. Nah, ini harus Pak. Mengakui kesalahan yang paling mendasar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menilai kita ini Allah, Pak, bukan manusia. Ya, yang menilai ini Allah. Makanya taubat itu kepada Allah. Ngaku salah sama Allah. Ya. Nah, itu ya. Yang kedua, ini tahapannya setelah mengaku salah ada penyesalan. Ya. Jadi ini ada pembunuh berdarah dingin Pak, udah ditangkap gitu, nggak ada penyesalan, ketawa-ketawa. Ini masalah Pak. Jadi kalau orang bersalah, ya nggak bisa menyesali kesalahan karena pintu awalnya belum Pak, ngaku salahnya belum, jadi nggak ada penyesalan. Dan berapa banyak yang terjadi dalam kehidupan ini, ya orang-orang yang tidak bisa menyesali kesalahan. Nah, ini susah Pak taubat kalau belum ada penyesalan. So, kalau belum ada penyesalan itu masih tersisa dalam dirinya ngaku benar. Nah kalau sudah seperti itu ada potensi mengulangi. Kalau nggak nyesel itu ada potensi ngulangi lagi. Makanya ada ungkapan ya, ini tobatnya itu tobat cabai rawit ya. Ya kayak makan sambal, udah pedes-pedes besok diulang lagi. Udah kepedesan besok diulang lagi. Karena penyesalannya belum kuat. Ya. Harus ada penyesalan. Bahkan dalam hadis itu disebut an-nadamu taubatun. Penyesalan itu syarat penting. Sampai diungkapkan penyesalan itu adalah pertaubatan. Itu kayak disebut al-hajju arafah gitu. Berarti wukuf di Arafah itu penting sekali dalam manasik haji. Kalau nggak wukuf nggak sah. Artinya kalau nggak ada penyesalan, taubatnya tidak. Makanya an-nadamu taubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, istighfar. Minta ampun. Itu nggak mudah. Orang itu kalau sombong nggak bisa Pak minta ampun. Ya, makanya dalam Al-Quran itu kisah-kisah orang sombong itu nggak ada itu yang mau minta ampun itu sama Allah. Malah nantangin gitu ya. Ya kalau dulu ada orang nantang itu dosa rokok tak tanggungi. Gitu. Itu nantangin. Jangankan minta ampun, neraka juga mau dihadapi. Itu. Makanya orang takwa itu cirinya yang bisa istighfar. Nah perintah istighfar itu tidak dibatasi ruang dan waktu, karena kesalahan kita itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja.
Jadi istighfar itu jangan nunggu salahnya kelihatan, Pak. Karena ada salah yang kita boleh jadi nggak tahu. Maka istighfar itu terus menerus, ya. Istighfar terus menerus. Itu langkah-langkah bertobat itu di situ. Jadi sudah bisa minta ampun. Itu ada, Pak, orang-orang yang sombong itu. Minta ampun nggak mau, ngasih maaf juga nggak mau. Memaafkan nggak mau, minta maaf juga nggak mau. Itu oleh Al-Quran sudah dijawab. Ciri orang bertakwa itu yang gampang memaafkan dan gampang minta. Wal afina anin nas, gampang memaafkan. Jadi ada manusia itu yang gengsi sama Allah. Ya, itu baru nanti kalau Allah uji betul sudah megap-megap itu baru manggil-manggil. Itu. Jadi Fir'aun itu, Pak, waktu sakaratul maut megap-megap itu iman kepada Tuhannya Musa. Iya, tapi udah gak ada gunanya. Karena kesombongan akhirnya sama Allah ya dihadapkan pada satu situasi sakaratul maut itu baru tersadar. Tapi itu tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya lagi gitu ya. Nah, istighfar ini ya ibadah yang diperintahkan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wastaghfiru rabbakum ya. Dan orang-orang beriman itu, orang bertakwa itu selalu istighfar. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu salah satu tanda calon penghuni surga itu yang selalu istighfar di waktu sahur. Jadi sudah istighfar tapi nyari waktu yang istimewa, yaitu sebelum subuh, waktu sahur. Jadi wabil asharihum yastaghfirun. Itu cirinya penghuni surga. Mereka yang selalu istighfar di waktu sahur. Ya. Iya. Baik, jazakumullah khair. Jadi kalau dosa kita udah banyak, Pak, dan lupa, ya lupa itu, ya saking banyaknya itu sampai lupa, itu nggak bisa disebut satu-satu, nggak masalah, Pak. Tinggal istighfarnya diperbanyak, ya istighfarnya diperbanyak, itu. Istighfar diperbanyak. Nah, ada yang menarik, ya. Dalam hadis itu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. La kabirata ya ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu istighfar. Wala saghirata, dan tidak ada dosa kecil yang didapatkan ma'al israr. Ya, kalau bandel. Ya, israr itu udah tahu tapi terus aja gitu. Kalau orang Serang bilang jojong baik, terus itu udah tahu salah tapi terus, itu israr, Pak, namanya. Jadi israr itu bandel, udah tahu salah tapi nggak mau berhenti, itu israr. Nah, dosa-dosa kecil kalau disertai bandel, ya itu juga menyebabkan nggak diampuni. La saghirata ma'al israr. Tapi dosa besar kalau selalu istighfar akan diampuni. Maka ungkapannya la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau terus-menerus istighfar. Di ma'a itu menunjukkan ya sesuatu yang terus-menerus di situ.
Wala shaghirata ma'al israr. Ya, dosa kecil itu juga nggak diampuni kalau terus-terusan dilakukan. Bandel itu lama-lama numpuk, Pak. Makanya kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Walaupun dosa kecil berhenti. Kalau dosa kecil diulang nggak mau berhenti, akhirnya numpuk. Ya, menjadi dosa yang banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, berjanji pada dirinya di hadapan Allah untuk tidak mengulangi lagi. Jadi, kalau bahasa kampung itu udah kapok gak ilok gitu ya. Pokoknya udah kapok, udah nggak mau lagi. Nah, itu syarat taubat itu. Harus berjanji kepada dirinya di hadapan Allah. Berjanji kepada Allah, ya, tidak akan mengulangi lagi selamanya. Artinya apa? Kalau pertobatan itu dilakukan tapi diulangi lagi kemaksiatannya, taubatnya rusak. Ya, itu syarat. Ya, syarat. Nah, ini Pak jawaban pertanyaan tadi. Kalau dosanya udah banyak nggak ketahuan, itu yang kelima, menutupi kesalahan dengan memperbanyak amal soleh. Udah perbanyak perbuatan baik, Pak, supaya perbuatan yang tidak baik itu tertutupi. Jadi inilah 5 syarat taubat yang harus kita lakukan. Jadi pertama, ya, kita harus ngaku salah, harus diakui dulu. Jangan sampai kita nggak bisa mengakui kesalahan. Sebab orang yang tidak bisa mengakui kesalahannya tidak akan bisa bertobat. Orang yang nggak ngaku salah suruh minta maaf susah banget. Nah, makanya diawali dari sebuah pengakuan, kemudian ada penyesalan, ya, ada penyesalan, lalu banyak mohon ampun kepada Allah, ya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan diperbanyak amal kebaikan. Jadi ini cara yang diajarkan. Jadi ada 2 kesimpulan. Pertama, kita semua diwajibkan bertaubat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman harus selalu bertaubat. Dan Rasulullah sudah contohkan setiap hari bertaubat 100 kali. Kita banyak istighfar di situ. Ya. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Pintu taubat terbuka. Ya, makanya saya tutup dengan satu hadis, ya, yang tadi sudah dijanjikan. Ini supaya harapan kita ini selalu ada. Ini dalam hadis qudsi. Sebagai penutup, "Yabna Adam," kata Allah, wahai anak Adam. Jadi manusia seluruhnya. "Innaka ma ta'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Yabna Adam, law balaghat dhunubuka, ya, ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Yabna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Masya Allah, ini kemurahan Allah, ya, rahmat Allah kepada kita. Kita ini dijanjikan, dipanggil sama Allah, wahai anak Adam, ya, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu. Coba, ini kan tergantung kita ini, ya. Kalau anak Adam ini, kata Allah dalam hadis qudsi, selama hamba ini mau berdoa, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan aku tiada peduli. Artinya apa? Udah nggak aku pedulikan apapun kesalahanmu. Wahai anak Adam, apapun kesalahanmu, asal kamu mau berdoa minta ampun, akan aku ampuni. Dan aku tidak peduli lagi. Sudah diinget-inget lagi jahatnya kita sama Allah itu. Apapun kelakuan kita itu udah nggak dipedulikan lagi, gitu ya. Nggak hitung-hitungan lagi gitu. Ya abna Adam, wahai anak Adam, jika sekiranya dosa dan kesalahanmu setinggi langit,
lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Ini kan gambaran, Pak. Setinggi langit itu apa maknanya? Ini udah besar sekali, banyak sekali. Nah, kita nggak sampai nyentuh itu. Andaikan dosa kita numpuk setinggi langit, ya, Allah akan ampuni. Masya Allah, ini rahmatnya Allah luar biasa. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, sebesar bumi ini, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datangkan ampunan sebesar itu juga. Ini ada garis bawah, Pak. Yang penting jangan syirik. Karena syirik itu kalau tidak pertaubatan betul-betul sebelum wafat, Allah tidak ampuni. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi hambanya yang dikehendaki. Makanya kalau hamba ini datang kepada Allah artinya meninggal, kembali kepada Allah, membawa dosa sebesar bumi, seisi bumi ini dosanya itu, selama tidak menyekutukan Allah, Allah akan datangkan ampunan sebesar itu juga. Nah, jadi inilah kemurahan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya ini. Karena itu mari kesempatan ini kita gunakan. Jangan sampai Allah sudah kasih kesempatan kita nggak gunakan. Ya, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Tidak pernah ada penyesalan di depan. Sebelum kita menyesal di hadapan Allah, maka perintah taubat ini mari kita perhatikan. Untuk siapa-siapapun kita. Yang dipanggil Allah ini orang beriman, Pak, semuanya. Sama, Pak, kita diperintah. Kita ini sama, manusia ini udah banyak salah dosa. Ya, saya semuanya ini itu udah banyak salah dosa, dan itu dipanggil sama Allah. Ya, inilah kasih sayang Allah kepada hambanya yang kita harus tahu diri. Jangan sudah dikasih kesempatan, difasilitasi sama Allah, lalu kemurahannya, kasih sayangnya nggak dimanfaatkan. Maka kalau nanti tidak dapat ampunan, jangan menyesal kecuali menyesal atas diri sendiri. Jangan salahkan siapapun. Ya, kalau kita tidak diampuni dosa kita sama Allah, jangan salahkan Allah. Karena Allah sudah kasih kesempatan. Allah sudah berikan caranya. Ya, dan ini nas-nas yang tidak bisa dibantah lagi. Karena ini firman Allah, bahkan hadits qudsi, ya. Allah sudah tegaskan seperti itu. Jazakumullah khair. Iya. Seandainya kesalahan kita ya berkaitan dengan sesama manusia, ini bagaimana, Pak? Ya cukup banyak beristighfar saja. Ya. Jadi kalau kesalahan kita ini ada hubungannya dengan hak adami, maka ditunaikan semampunya. Apa itu yang terkait dengan hak adami? Kesalahan kita yang terkait dengan sesama manusia. Sebelum minta ampun kepada Allah, maka selesaikan dulu urusannya semampunya. Itu contoh yang paling gampang gini. Jadi kalau kita pernah punya utang belum bayar, kalau mau tobat ya bayar utangnya dulu. Itu hak adami. Pak, udah nggak ada orangnya, ya semampunya. Nah, makanya ada yang kelima tadi. Kalau tidak memungkinkan lagi, maka lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menutup kesalahan-kesalahan itu. Ya nggak ada lagi, Pak. Kemana saya bayar? Nggak ada. Saya mau bayar tapi nggak ada orangnya. Ya, maka alihkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh. Ya, bisa diinfakkan, bisa dibantu untuk bantu anak yatim, bisa untuk yang kesusahan. Ya. Tetapi kalau memungkinkan, hak adami itu dikembalikan. Ya. Ya, Allah ampuni. Allah ampuni. Setelah syirik Allah ampuni semuanya. Asal mau istighfar dan taubat. Nah, kalau kita itu menghibah orang,
ada baiknya kalau masih ketemu sampaikan. Ya kalau lupa itu nggak ada hukumnya. Nah kalau pura-pura lupa itu masalah. Ya kalau lupa ya udah pura-pura. Jadi dimudahkan di situ ya. Ya misalnya kita bertetangga, pernah salah, pernah apa, kita pernah ngambil hak orang, ya sampaikan, minta maaf. Dan sesungguhnya, nah ini sekali lagi, kenapa kita disuruh kumpul di masjid itu, sholat berjamaah, bahkan pekanan ada Jumat, supaya kita ini kalau ada salah gampang itu, saling memaafkan di situ. Ya. Jadi saling memaafkan itu penting ya. Nah, bagaimana dengan salaman? Ya, salaman musafahah itu ada dalil umum, Pak. Kalau kita ketemu saudara kita orang beriman itu musafahah, salaman. Yang tidak boleh itu mengkhususkan waktu tertentu. Itu. Jadi kalau tidak waktunya nggak mau salaman ya nggak begitu. Ya kalau ketemu ya kapan aja kita salam. Itu ya. Iya. Kalau melakukan kesalahan terlalu besar, namanya menganiaya sampai meninggal, ya kita minta maaf sudah nggak ada. Iya. Taubat Pak sama Allah, minta ampun kepada Allah. Iya, betul. Jadi dalam Islam itu ada dosa yang hukumnya harus dilaksanakan di dunia. Itu namanya hudud, kisos misalnya, rajam misalnya. Itu dosa-dosa yang hukumannya harus dilaksanakan di dunia. Pertanyaannya, kalau belum dilaksanakan karena tidak ada penegak hukumnya, bagaimana? Ya kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ampunannya kalau kita serius bertobat. Contoh begini, contoh yang paling gampang. Ada orang berzina. Itu kan dirajam, Pak. Tapi nggak dilaksanakan karena nggak ada yang melaksanakan. Bagaimana dosanya? Ya kita mohon ampun kepada Allah, ya masih terbuka selain dosa syirik. Nah, bagaimana dengan dosa syirik? Harus taubat sebelum wafat. Kalau dibawa mati, Allah nggak ampuni. Udah selesai Pak di situ. Kalau dosa syirik dibawa mati, Allah nggak ampuni. Makanya ini Pak pentingnya ya kita itu banyak istighfar. Boleh jadi kita ini pernah berbuat syirik tapi nggak tahu gitu. Ya, nggak tahu. Makanya setelah tahu semuanya berhenti. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.